Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Ini tadi sudah berdoa apa belum? Kalau belum berdoa, sekarang dipimpin dulu. Coba Arina, sekarang maju ke depan dipimpin berdoa bersama-sama dulu. Ya, berdoa mulai. Berhubung hari ini Bu Indahnya tidak masuk, jadi kelas 3-nya digabung sama kelas 2. Yang sebelah sini kelas 2 dan yang sebelah sini kelas 3. Kelas 3 kemarin hari ini pelajarannya sudah nyampe benda padat sama benda cair ya. Untuk yang kelas 2 hari ini kita mau belajar tentang jam. Kita akan belajar tentang waktu. Untuk yang kelas 3 belajarnya tentang benda padat dan benda cair. Coba sekarang yang kelas 3 ini dulu, buku IPA-nya dikeluarkan, dibuka di halaman 59. Di halaman 59 ini membahas tentang benda padat dan benda cair. Untuk sementara waktu kalian baca dulu benda padat dan benda cair. Bu Guru mau mengajarkan di kelas 2 dulu untuk menjelaskan di anak-anak kelas 2 dulu. Siap? Nah, sekarang kelas 2. Kelas 2 buku matematikanya dikeluarkan. Hari ini kita akan belajar tentang satuan waktu atau tentang jam-jaman. Sudah ada yang bisa jam-jaman? Jam-jaman coba dilihat di papan. Sudah ya, sekarang dilihat di papan. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Jam 00 sampai jam 24 atau biasa kita bilang jam 1 pagi sampai jam 12 malam. Kalau jam 1 pagi sampai jam 12 siang, kita nulisnya angkanya 01 sampai 12. Kalau di atasnya angka 12, itu kan angka 1. Kalau di dalam pelajaran jam-jaman, angka 1 ini di dalam jam ditulisnya angka 13. Lalu kita urutkan terus. Setelah 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan sampai jam 12 malam itu jam 24.00. Kalau misalkan ada sebuah gambar jam, coba gambarkan jam 6 malam atau jam 6.03 pagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lah ini kan gambarnya jam, bentuknya lingkaran atau kotak bisa. Kalau misalkan Bu Guru nyuruh, coba anak-anak kalian gambarkan jam 2 tepat. Berarti jam 2 jarum pendek itu menunjukkan angkanya. Kita gambar titik di sini, jarum pendek menunjukkan angkanya. Dan yang angka 12 ini kita menunjukkan jarum tepatnya jam 12 pas. Jam 2 pas. Jadi kalau ada jam 2 berarti jam 2 yang angka jarum pendek kita tulis di angka 2 dan yang angka jarum yang panjang kita tulis di angka 12. Ini membacanya pukul 2 kalau jam 2 pagi. Kalau misalkan jam 2 siang berarti kita menulisnya pukul 14. Tahu dari mana 14? Karena setelah angka 12, angka 1 ini menunjukkan angka 13 dan angka yang kedua ini menunjukkan angka 14 dan diurutkan seterusnya sampai ketemu di sini angka 24. Terus misalkan lagi, kalau Bu Guru bilang coba tuliskan jam, gambarkan jam 3 sore. Kita gambar lagi jam-jamnya. Kalau misalkan Bu Guru nyuruhnya kalian menggambar jam 3 sore. Berarti kalau jam 3 sore itu yang pendeknya ada di angka 3. Lalu yang panjang ada di angka 12. Setiap kalau jamnya pas di angka 3, jarum yang panjang berada di angka 12. Berarti kita menulisnya pukul 15.00.
Paham ya? Coba lagi Bu Guru kasih contoh lagi satu. Misalkan lagi kalau kita mau nulis jam 4 sore. Oh, sekarang jam 4 pagi aja. Berarti digambar lagi jamnya. Kalau jam 4 sore, jam 4 pagi, berarti jarum pendeknya ada di angka 4. Dan yang panjang ada di angka 12. Kita tulis pukul 04.00. Karena dia ada di pagi, berarti nulisnya angkanya 4. Kalau ada di sore, berarti kita nulisnya pukul 16.00. Paham anak-anak? Ada yang nggak paham dari penjelasan dari Bu Guru? Coba kalau nggak paham, tanya ke Bu Guru, nggak usah malu-malu. Nggak ada ya, sudah paham semua ya. Kalau sudah paham, sekarang dikasih Ibu latihan soal, coba ini dikerjakan. Ya, sekarang Ibu mau mengajar di kelas 3 dulu. Yang kelas 2 nggak boleh rame. Sekarang sudah selesai membacanya yang kelas 3? Nah, sekarang coba dilihat di papan, kita jelaskan, didengarkan Bu Guru menjelaskan. Ada yang tahu apa itu benda padat? Atau contohnya benda padat? Kalian kan tahu ya, meja. Meja itu nggak bisa berubah tempatnya, nggak bisa berubah bentuknya. Itu yang disebut dengan benda padat. Benda padat itu ada yang tahu contohnya seperti apa? Misalkan benda padat itu kayak meja, papan tulis, jam dinding, kayu. Benda padat itu pada intinya itu bentuknya tetap, ditaruh di mana aja itu tetap nggak berubah-ubah. Ya contohnya tadi kayak meja. Meja pun kalau ditaruh di sini tetap bentuk seperti meja, dan dipindahkan di tempat lain tetap bentuknya seperti itu, tidak berubah. Nah, kalau benda cair itu seperti air. Benda cairan itu berjalan dari arah yang tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, air putih itu juga benda cair. Minyak goreng, sirup. Pokoknya benda cair itu dia selalu mengikuti tempatnya. Meskipun ditaruh di tempat di baskom, dia tetap benda cair. Ditaruh di botol aqua juga tetap benda cair. Yang penting bentuknya itu seperti cairan, seperti air yang mengalir. Itu namanya benda cair. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan benda cair ini ada gambar, yang pertama ada gambar air putih dituangkan dari botol dipindahkan ke gelas, itu pun juga tetap disebut benda cair. Ada minyak goreng ditaruh di dalam plastik tetap disebut benda cair, dipindahkan di dalam botol pun juga tetap dengan benda cair. Selain itu, ini kan ada bermacam-macam tempatnya, ada di gelas, ada di mangkok, ada di botol, dia juga tetap benda cair karena bentuknya seperti cairan. Contoh benda padatnya ini ada jam dinding, meja, kursi, rak sepatu, kursi tinggi, meja, kemanapun dia dipindahkan, jamnya dipindahkan di mana saja, tetap bendanya benda padat. Sampai sini ada yang paham? Ada yang tidak paham? Nah, kalau sudah paham semua, coba sekarang dikerjakan. Ini Bu Guru sudah ada latihan. Dikerjakan sendiri-sendiri, dicoba ya. Dikasih Ibu waktu selama 5 menit. Dikerjakan, nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan. Sudah selesai anak-anak? Kelas 2-nya sudah selesai? Ada yang kesulitan? Nah, kalau sudah selesai, sekarang Ibu ambil, dikumpulkan di depan. Yang kelas 3 sudah selesai apa belum? Ada yang tidak bisa? Bisa semua kan ya, kan gampang-gampang. Sekarang coba Ibu pengen tahu, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu enggak? Misalkan soalnya gini, coba yang termasuk benda padat itu apa aja? Kalau ada soal susu, air minum, sama sepatu, yang termasuk benda padat berarti yang mana? Sepatu. Nah, pinter Kalin. Kalau yang kelas 2 kalau ini ada gambar jam, ini pas waktu pagi, berarti ini menunjukkan jam berapa?
9 pagi. Jam 9 pagi gitu. Berarti sudah bisa semuanya ya. Nah, berhubung waktunya kita sudah habis, sudah waktunya pulang, bukunya silakan dimasukkan. Oh iya, jangan lupa yang untuk kelas 2 halaman 60 dikerjakan di rumah, dibuat PR, dikumpulkan kalau ada waktunya matematika. Sedangkan kelas 3 dibuka di halaman 75, dikerjakan yang nomor 1 sampai 20. Nanti kelas 3 selanjutnya sama Bu Indah lagi ya, kalau Bu Indah sudah masuk. Sekarang bukunya dimasukkan dulu, jangan sampai ada buku yang ketinggalan. Kalau sudah, coba sekarang yang yang kelas 3 yang mimpin berdoa pulang ya. Coba siapa yang mau berdoa? Yang mau mimpin berdoa? Ya, coba Radit sekarang dipimpin dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekian pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.